membeli buku berwarna merah. Buku dipakai untuk pelajaran sejarah. Ingatlah wahai ikhwan fillah, kalau Allah memberi berkah, itu tandanya kita hendak memasuki pintu gerbang ma'rifah. Alhamdulillah. Masya Allah, ibu hadirin jamaah sekalian, pintu kemakrifatan yang Allah maksudkan adalah pintu kedekatan sebagaimana kita menghendaki setiap harinya berzikir, beribadah, sholat, saum dan lain sebagainya. Salah satu di antaranya adalah tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, kadang kita terikat pada suatu aturan sebagaimana hablum minannas, hubungan kita antar sesama manusia. Nah, dalam perjalanan hidup ketika sedang bersosial dengan sesama manusia, kadang ada titik jenuhnya. Betul nggak Ibu? Titik jenuh di sini bagaimana? Titik jenuh merasa lelah dalam bergaul dengan manusia. Nah, di saat kelelahan itu, di saat Allah memberikan rasa jemu dengan berhubungan dengan manusia, maka di sisi lain Allah meningkatkan kenyamanan kita dalam berhubungan dengan Allah. Sebagaimana para hafiz-hafizah Ibu, di pondok-pondok pesantren baik besar maupun kecil, ada pondok pesantren tahfidz pertama di Indonesia, yakni Krapyak Yogyakarta, Kiai Haji Munawir. Sejarahnya adalah Kiai Haji Munawir mondok di Makkah Al-Mukarramah selama 21 tahun. Itu lama apa lama Ibu? Lama ya. Zaman sekarang mah Masya Allah baru pesantren 3 tahun, geleng gesek, aduh nggak betah, pengen pulang. Zaman dulu mah puluhan tahun Ibu, Masya Allah. Salah satunya Kiai Haji Munawir, orang Jogja, Krapyak. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya aku sanggup untuk menghatamkan Quran 1 kali tawaf. Tawaf nih berarti 7 putaran ya. 1 kali tawaf 7 kali putaran. Subhanallah, kalau aku sanggup untuk menghatamkan Al-Quran dengan izinmu ya Allah, baru aku akan pulang ke Indonesia. Masya Allah ya. Pas pada beberapa saat akan pulang, memang Kiai Munawir itu menghatamkan Al-Quran 7 kali putaran Ka'bah, namun bibirnya sampai pecah Ibu, karena saking cepatnya membaca Al-Quran. Subhanallah ya. Saya menyaksikan sendiri hafiz yang hafal luar kepala, murid dari muridnya Kiai Munawir. Kiai Munawir punya murid Kiai Arwani. Kiai Arwani itu punya murid teman saya, yakni Muhammad Madinah, orang Jakarta. Beliau baca Quran dari mulai subuh sampai setengah 12 tanpa ada salahnya. Allahu Akbar. 1 kali duduk itu Bu, Masya Allah ya. Maka hidupnya sekarang berkah itu. Allahu Akbar ya. Nah, Kiai Munawir pulanglah ke Indonesia. Dilihat dari santri-santrinya. Di sini ada beberapa orang santri yang hendak menghatamkan Al-Quran. Kira-kira sama nggak nih perasaannya? Ada sisi jenuhnya nggak terhadap Al-Quran? Coba mana santri? Najma, Syifa, kadang jenuh nggak ketika memurojaah Al-Quran? Jenuh tidak?
Ayo baca, jawab dengan jujur. Jenuh tidak? Pasti jenuh ya. Kenapa ini dimurojaahkan, diulang-ulang, sorenya lupa lagi. Nah, justru di titik itulah Allah memberikan kenikmatan bahwa Al-Quran itu bukan bagaimana cepat-cepatan, tapi bagaimana istiqomahnya membersamai Al-Quran. Kalau seandainya Allah memberikan kemudahan di dalam menghafalkan Al-Quran, tentu banyak hafiz-hafizuh di Indonesia ya. Tapi karena susah, maka tidak banyak yang menerima tantangan tersebut, yaitu duduk bersila, bersidakap, kemudian menghadap kiblat secara ikhlas dan istiqomah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bolehlah masih istiqomah. Memasuki ke 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, apalagi 7 tahun, wah kelompok itu. Nah, saya alhamdulillah termasuk orang yang diberikan kenikmatan, Ibu. Kenikmatan apa? Kenikmatannya lupa lagi. Masya Allah. Tapi justru di situ saya menemukan kenikmatan bahwa bukan cepatnya untuk menghafalkan Al-Quran, tapi tadi apa? Istiqomahnya membersamai Al-Quran. Mungkin ditakdirkan seumur hidup saya harus membaca Al-Quran, ya alhamdulillah membaca Al-Quran ya aja gitu ya. Coba kalau seandainya saya hatam dari dulu, udah ditinggalin aja gitu ya. Karena nggak hafal-hafal, ya akhirnya berusaha lagi, walaupun jatuh lagi. Tapi jangan pernah menghitung berapa kali kita jatuh, tapi hitunglah berapa kali kita bangkit. Alhamdulillah. Di sini Tuan Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang nomor 101, beliau menyatakan, mata auhashaka, di mana engkau merasa jenuh, merasa jemu, merasa bosan, min khalqihi, dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian seseorang ketika melaksanakan hubungan sosial dengan masyarakat kadang ada jenuhnya, ada titik ingin tidak berjumpa manusia sama sekali. Bahkan ini dialami oleh para min jumlatil ulama ilmu tasawufin, para ulama-ulama ahli tasawuf mengalami fase tidak hendak bertemu dengan manusia. Mana contohnya? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melakukan kholwat di Tegalan, Irak selama 25 tahun. Kemudian Pangersa Abah Anom dalam sejarahnya dicatatkan bahwa beliau kholwat melaksanakan zikir tanpa ditemui oleh orang lain itu sampai 3,5 tahun dulu ya. Sejarahnya ketika Syekh Ahmad Sohibul Wafat Hajul Arifin atau Pangersa Abah Anom melakukan kholwat 3,5 tahun tidak berhenti dalam artian ibadah cuma tidak seperti kita ada ngobrol, habis ngobrol nggak bojek kita mah gitu ya. Malum saya gitu ya. Nah, Pangersa Abah tidak, zikir khusyuk selama 3,5 tahun, dan setelah hampir selesai dibangunkan oleh Pangersa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad melalui Syekh Kiai Haji Abdullah Fakih. Kata beliau, bangunkan ajengan sohib katanya, karena panggilan beliau adalah ajengan sohib. Maka dibangunkanlah oleh Kiai Abdullah Fakih. Setelah itu terbangunlah beliau. Masya Allah, ketika saat itu maka mohon maaf, ini ada satu rahasia ya. Di dalam tawasul kita ada min qaufin ila qaufin, dan makhluk yang ada di Gunung Qauf dan di antara Gunung Qauf. Antara Gunung Qauf dengan Qauf itu ada
sekian banyak makhluk yang mana semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, guru kita, berkholwat ruhaninya. Jasadnya ada di Pondok Pesantren Suryalaya, tapi rohaniahnya ada di Gunung Qaf, gitu ya, masya Allah. Kemudian setelah terbangun, maka beliau kembali lagi ke alam mulki, gitu ya, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Nah, kita alam mulki di sini, alam dunia artinya. Maka setelah terbangun, Pangarsa Abah Anom menjalani kehidupan sebagaimana layaknya manusia biasa, gitu ya, karena pernah mengalami kholwat yang sedemikian khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampai-sampai mengalami fase fana, gitu ya. Fana itu dalam artian kecintaannya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa bersosialisasi sebagaimana manusia biasanya. Seperti halnya Wan Syekhon kalau zaman sekarang tuh ya di Jakarta, Wan Syekhon di Jakarta, kemudian di Madura ada Rilur Kiai Haji Khalilur Rahman, cicit dari Syekh Khalil Bangkalan. Nah, salah satunya itu yang mengalami masa jadab, artinya ditarik kecintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau ini sampai akhir. Beda dengan Pangarsa Abah. Pangarsa Abah hanya 3,5 tahun mengalami kecintaan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu tidak diperkenankan oleh Pangarsa Abah Sepuh untuk dijadikan guru sementara waktu, karena dijadikan guru itu kalau seandainya dalam keadaan tidak jadab, gitu ya, dalam keadaan biasa, maka bisa untuk dijadikan sebagai guru, gitu ya. Nah, ketika kita mata ausyaka min khalqihi fa'lam, kalau terjadi semua hal tersebut, fa'lam, maka ketahuilah, fala ikhwah di dalam pantun tadi ya, fa'lam, maka ketahuilah olehmu sekalian, innahu, bahwa keadaanmu, ausyaka, merasa jemu terhadap makhluk-makhluk Allah, innahu yuridu ayyaftaha, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin membukakan laka terhadap engkau babal unsi bihi, yaitu rasa nyaman untuk senantiasa berhubungan dengan Allah, being connected to Allah, selamanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berinteraksi dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia, wa qalbih, melalui qalbunya. Maka senantiasa ibu hadirin jamaah sekalian, kita memelihara dan menjaga qalbu kita sekalian, yang mana secara rohaniah, bahwa kalau zasadiah mah orang sudah paham betul ya, semuanya udah pada tahu. Ada kepala, pundak, lutut, kaki, tangan, salah. Kepala, tangan, dada, dan lain sebagainya lah, gitu ya. Itu mah semuanya diketahui oleh umum. Tapi orang-orang yang mengetahui ruhaniah kita, sesungguhnya ruhaniah kita itu ada 7. Sebagaimana zikir la ilaha illallah itu meresapi dan menjalani 7 latifah, maka ke-7 latifah itulah yang harus kita pelihara, harus kita jaga. Dengan apa menjaganya? Dengan memberikan nutrisi yang sehat. Apa itu nutrisi yang sehat? Zikrullah, ya,
latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul qalbi, latifatul nafsi. Itu semuanya harus diberikan nutrisi sebagaimana mulut dan perut kita senantiasa diberikan makanan dan minuman yang menyehatkan. Sesungguhnya ruhaniyah kita pun perlu akan makanan-makanan yang bergizi. Apa itu makanan bergizi? Makanan yang sehat bagi rohaniah kita. Hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis zikir, majelis zikir untuk mengistiqomahkan amaliyah zikrullah, dan majelis taklim untuk mengisi pengetahuan-pengetahuan kita supaya seimbang antara ilmu dan amal. Jangan berat sebelah, amal weh ngaduk-duk zikir, ngaduk-duk terputus-putus. Pagi zikir, siang zikir, sore zikir, malam zikir. Mana untuk cari ilmunya kalau begitu ya? Tapi salah juga kalau sana cari ilmu aja di mana-mana. Mana mah? Mau taklim, mana ce? Mau pengajian. Kamana yo? Mau ke pengajian juga. Tapi harus seimbang antara majelis taklim dan majelis zikir. Tadi fungsinya apa? Majelis taklim untuk mengisi ilmu supaya keilmuan kita antara ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf seimbang, dan majelis zikir untuk amaliyah zikrullah supaya seimbang amaliyah kita dengan ilmu. Jadi ilmu amaliyah dan ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Maka ketika kita memiliki ilmu dihiasi dengan amal, dan ketika kita beramal hendaknya dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Bisa dipahami Ibu? Kalau sudah paham tuh bagaimana? Buat apa saya lama-lama gitu ya?